pembangunan atau musrembang tingkat Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, tahun anggaran 2021 dimulai. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara berikutnya pembacaan doa pada Kepala KUA Kecamatan Rapocini dengan hormat disilakan. Izin Pak, suara belum Pak. Di-unmute dulu Pak. Ini. Ya. Mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu di acara pembukaan Musrenbang tingkat Kecamatan Rapocini tahun 2021 diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati hamba-Mu yang lemah ini, menengadahkan tangohon permukaan acara Musrenbang tingkat Kecamatan Rapocini secara virtual. Ya Allah, semoga Engkau meridainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam, dengan khusyuk dan tawadhu serta penuh harap, semoga kiranya kami semua, khususnya para peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Rapocini, Engkau berikan kekuatan lahir dan batin, serta inayah dan maunah-Mu, sehingga kami dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pancarkanlah nur hidayah-Mu ke dalam lubuk hati kami, agar menjadi bening, sehingga para peserta Musrenbang tingkat Kecamatan Rapocini dapat menyusun program-program yang berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan rakyat bangsa kami
khususnya masyarakat Kecamatan Rapucini. Berikan kami kekuatan untuk bersatu, kekuatan untuk saling menghargai, kekuatan untuk melangkah menyamakan tekad dan tujuan mencapai wilayah kami yang maju, rukun, aman, dan sejahtera. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin-pemimpin kami, sebab kami meyakini bahwa Engkau lah yang Maha Penerima taubat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, laporan Ketua Panitia pada Bapak Wakil Ketua Forum Komunikasi LPM Kecamatan Rapucini dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, Allahu la ilaha illallah, Allahu akbar. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat dalam melaksanakan musyawarah pada tahun ini, walaupun suasana masih Covid atau Corona, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PJ Wali Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar Dapil 1, Kepala Bapeda Kota Makassar, Kepala Dinas PU Kota Makassar, dan Kabak BPM Kota Makassar. Yang saya hormati dan saya banggakan pula Camat Rapucini Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rapucini, Lurah Sekecamatan Rapucini, Kepala Puskesmas Sekecamatan Rapucini, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Rapucini, Delegasi Kelurahan Sekecamatan Rapucini, Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan Rapucini, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat LSM atau LSM, unsur perempuan, unsur pemuda, lembaga-lembaga kebudayaan yang mengelola dana APBN, serta semua peserta musyawarah tingkat Kecamatan Rapucini tanpa terkecuali dan sepahadir para pagi. Dasar pelaksanaan musyawarah pada pagi hari ini yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah direvisi menjadi Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Surat Edaran Sekda Kota Makassar Nomor 050-13/403/8 Edar Bapeda 12/2020 tentang panduan pelaksanaan musyawarah tahun 2001 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar tahun 2022. Surat Camat Nomor KC/2021 tentang pelaksanaan kegiatan musyawarah tingkat Kecamatan Rapucini. Maksud dan tujuan musyawarah Kecamatan Rapucini adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Rapucini untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan Rapucini diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan Rapucini sebagai dasar penyusunan rencana daerah kerja Kecamatan, rencana kerja Satuan Kerja Peraturan Daerah pada tahun berikutnya. Ada tujuan musyawarah Kecamatan Rapucini adalah 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Rapucini. 2. Membahas dan menyepakati prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Rapucini yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan. 3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
Wilayah dan tempat pelaksanaan. Waktu dilaksanakan hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021. Tempat melalui virtual di tempat masing-masing. Narasumber tim pendamping Musrembang Kecamatan Rebusini, perwakilan SKPD Kota Makassar, Dinas PU, DPK, DPD, KED, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pusnakir dan lain-lain. Anggota DPD Kota Makassar, Dapil 1 yang berasal dari Dapil 1 Makassar. 4. Pemda Kota Makassar, 5 kepala cabang Dinas SKPD di tingkat Kecamatan Rebusini. 6 camat garing aparatur Kecamatan Rebusini. 7 LPMC Kecamatan Rebusini. 8 LSM dan kelompok profesi Kecamatan Rebusini. Beserta unsur muslim Kecamatan Rebusini dan Rami Kecamatan Rebusini, Kapolsek Kecamatan Rebusini. 2. Unsur pemerintahan Kecamatan Rebusini, Sekretaris Camat Rebusini, para kepala seksi Kecamatan Rebusini, lembaga dan masyarakat LPMC Kecamatan Rebusini, perwakilan Puskesmas Kecamatan Rebusini. Unsur perwakilan kelurahan, Lurah Kecamatan Rebusini, Ketua LPMC Kecamatan Rebusini, Ketua BKM Kecamatan Rebusini, delegasi yang ditunjuk pada saat musrembang kelurahan. Anggota garing pelaksanaan. Danaan dari kegiatan pelaksanaan musrembang kecamatan berasal dari APBD Kota Makassar. Terakhir, penutup, demikian laporan kami. Terima kasih atas kehadirannya dan memohon maaf kepada ada kekurangan dan akhirnya kami minta kesediaan Bapak Camat Rebusini memberikan kata sambutan dan Bapak Wali Kota untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka musrembang tingkat kecamatan Rebusini tahun 2021 secara resmi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sambutan. Sambutan pertama, sambutan Bapak Camat Rebusini. Pada Bapak dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Profesor Dr. Budi Jamaludin, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Rosi Kuduroyuningsi, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota DPRD Dapil 1 Kota Makassar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala SKPD Teknis atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kabak yang sempat hadir, yang saya hormati Tripika Kecamatan Rebusini, yang saya hormati Ketua Forum LPM dan para Ketua LPM Kecamatan Rebusini, yang saya hormati Pak Sekcam, Lurah dan pejabat kultural di Kecamatan Rebusini, yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Rebusini, yang saya hormati tokoh masyarakat RT RW Kecamatan Rebusini yang sempat hadir, yang saya hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rebusini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan musrembang tingkat Kecamatan Rebusini. Musrembang ini bertujuan untuk bermusyawarah bersama dalam menentukan program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Izin melaporkan Pak Wali bahwa sebelumnya 11 kelurahan di Kecamatan Rebusini telah melaksanakan musrembang tingkat kelurahan. Kemarin dalam musrembang tingkat kelurahan ini kami telah menyerap aspirasi dan sudah menentukan program-program yang akan dibawa pada musrembang tingkat kecamatan ini.
ada beberapa program-program yang kami anggap sangat penting untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Besar harapan kami program-program usulan ini dapat menjadi perhatian dari Bapak SKPD yang sempat hadir, karena memang ini merupakan aspirasi dari warga yang diserap pada Musliman Kelurahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami minta arahan dan petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara berikutnya sambutan dan arahan dari Bapak Wali Kota Makassar yang sekaligus membuka acara Musrembang tingkat Kecamatan Rapocini tahun 2021. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang salam sejahtera buat kita semua. Itu yang kami hormati, kami muliakan Bapak anggota DPRD Dapil 1 Kota Makassar. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rapocini beserta Sekretaris Camat Rapocini. Yang sama kami hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Puskesmas, Ketua RT RW, serta para Ketua LPM Kecamatan Rapocini yang berkesempatan hadir, Bapak-Bapak Lurah di lingkup Kecamatan Rapocini, serta para Kepala OPD yang hadir pada kegiatan Musrembang ini. Tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa melangsungkan acara Musrembang, di mana acara ini sangat penting dalam rangka bagaimana kita mensinergikan antara kebutuhan, antara persoalan-persoalan yang ada di lapangan yang akan dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan prioritas ke depan di wilayah Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu berbicara kebutuhan adalah suatu hal yang sulit dibatasi. Tetapi satu yang pasti adalah bahwa alokasi anggaran itu terbatas. Oleh karenanya, tentu melalui mekanisme Musrembang ini perlu betul-betul dilakukan pengkajian skala prioritas yang terbaik untuk mendapatkan efek outcome yang terbaik pula dari setiap alokasi anggaran yang akan dituangkan nanti di dalam merealisasikan suatu program. Tentu basisnya adalah bagaimana kita memetakan program-program kita berbasis prinsip-prinsip daripada perencanaan, yaitu sistematis, tepat sasaran, dan tentu memiliki efek manfaat yang terbaik buat masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu membangun berarti kita berpikir bagaimana bersinergi. Tidak mungkin pembangunan itu dilakukan secara parsial oleh masing-masing OPD, oleh masing-masing kecamatan. Tetapi seyogianya pula bahwa apa yang dilakukan di kecamatan itu bersinergi dengan kecamatan lain, kemudian bersinergi dengan apa yang menjadi prioritas kota dan bahkan provinsi dan nasional. Ini untuk mendapatkan efek manfaat yang lebih luas lagi dari setiap yang kita lakukan di dalam memetakan program-program prioritas. Tentu pada kesempatan ini saya juga ingin selalu mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi COVID-19. Mohon teman-teman tingkat kecamatan, khususnya kecamatan Rapocini, untuk terus-menerus melakukan edukasi dan pemantauan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 bisa segera melandai dan terkendali, dan juga memberikan edukasi khususnya kepada nakes-nakes kita, masyarakat-masyarakat kita tentang pentingnya vaksinasi jika pada akhirnya mendapatkan giliran untuk divaksinasi. Akhir kata, tentu mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musrembang Kecamatan Rapocini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu segenap peserta dan undangan Musrembang tingkat Kecamatan Rapocini. Dan akhirnya sambutan dari Bapak Wali Kota Makassar tadi, maka rangkaian acara pembukaan Musrembang tingkat Kecamatan Rapocini pada hari ini. Acara berikutnya memasuki pemaparan dari masing-masing narasumber dan akan dipandu oleh Bapak Sekretaris FKLPN Kecamatan Rapocini, Pak Maturnuwun Deng Sore SPD MPD, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota Makassar beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Yang saya hormati para SKPD Sekota Makassar. Yang saya hormati para anggota DPR di Kota Makassar. Wakil 1 yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat Rapocini beserta Ketua Tim DPR PKK Kecamatan Rapocini, yang saya hormati Sekretaris Camat Rapocini, yang saya hormati Ketua Forum LPM Kecamatan Rapocini, yang saya hormati saudaraku para ketua LPM, yang saya hormati dan saya banggakan para lurah se-Kecamatan Rapocini, yang saya hormati staf lurah se-Kecamatan Rapocini, yang saya hormati para peserta Musrembang se-Kecamatan Rapocini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memasuki materi inti, yaitu dengan pemaparan dari Kepala Bapeda Kota Makassar. Karena kondisi COVID yang baru pertama kali kita laksanakan di Kecamatan Rapocini ini dengan daring, oleh karena itu saya ingatkan kepada peserta di seluruh 11 kelurahan untuk mendengarkan secara saksama berkaitan dengan penjelasan dari Kepala Bapeda Kota Makassar. Untuk ini mari kita mendengarkan dan bergabung menyimak penjelasan dari Bapeda dengan waktu 10 menit. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat para anggota DPRD Dapil 1, para kepala SKPD yang sempat hadir atau yang mewakili, yang terhormat Camat Rapocini beserta seluruh stafnya, yang terhormat tim penggerak PKK Kecamatan Rapocini, Ketua Forum LPM Kecamatan Rapocini, Lurah se-Kecamatan Rapocini, yang terhormat Ketua LPM se-Kecamatan Rapocini, tokoh masyarakat, para tokoh agama, para LSM, dan seluruh unsur masyarakat dan seluruh peserta Musrembang yang hadir pada pagi hari ini. Mohon izin kepada Ibu Kepala Bapeda, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Musrembang
tingkat Kecamatan Rapocini yang mana yang kita laksanakan melalui virtual meeting tersebut. Pelaksanaan musrembang tahun ini itu ada beberapa hal yang berbeda, di mana pada saat ini kita menggunakan salah satu sistem yang secara terpusat dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang disebut dengan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh kelurahan dalam melakukan penginputan ke sistem SIPD, share terkait dengan pelaksanaan penginputan yang dilakukan oleh kelurahan sampai nantinya untuk diverifikasi oleh kecamatan. Bapak, Ibu-ibu, ini adalah beberapa hal yang telah melalui langsung dari sistem. Jadi saya sedikit men-share terkait dengan beberapa yang harus dilakukan di dalam rangka kecamatan melakukan verifikasi usulan yang diinput oleh para lurah pada saat melakukan musrembang di tingkat kelurahan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini terkait dengan mekanisme daripada pelaksanaan penginputan yang dilakukan oleh melalui SIPD. Ya, baik. Ini adalah mekanisme daripada inputan yang dilakukan oleh kelurahan pada saat melakukan musrembang di tingkat kelurahan. Jadi di sini ada akun kelurahan yang menginput usulan-usulannya masuk ke sistem SIPD. Sekarang inputan ini sudah masuk ke Mitra Bapeda. Jadi Mitra Bapeda ini memverifikasi usulan yang telah diinput oleh kelurahan melalui sistem SIPD. Pada saat kami melakukan verifikasi, ada beberapa hal yang kami dapati, yaitu belum lengkapnya volume yang diusulkan oleh kelurahan. Titiknya belum jelas, volumenya kurang jelas, ada bahkan tidak memasukkan volume, kemudian lokasinya juga belum jelas. Ya. Setelah kami melihat, memverifikasi usulan tersebut, nanti selanjutnya juga akan diverifikasi oleh kecamatan. Jadi setelah Bapeda memverifikasi, selanjutnya akan diverifikasi oleh kecamatan. Kami berharap pada saat kecamatan melakukan verifikasi usulan kelurahan, volume atau anggaran yang tidak jelas itu kiranya dilengkapi pada saat melakukan verifikasi di kecamatan. Jadi mulai lokasinya, titiknya di mana, lebar jalanannya umpamanya lorongnya kalau lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, itu dilengkapi pada saat melakukan verifikasi di kecamatan. Karena ini tidak akan bisa nantinya kita proses kalau data usulan ini tidak lengkap. Ya. Jadi nanti setelah tim kecamatan melakukan verifikasi, usulan-usulan dari kelurahan, itu akan dilanjutkan kepada SKPD yang dituju. Jadi nanti akan dilanjutkan ke SKPD yang dituju, bahwa usulan-usulan ini juga nanti akan diverifikasi oleh SKPD. Kami berharap Pak Camat dengan tim verifikasinya untuk benar-benar mengetahui detail volume yang diusulkan. Camat dapat menolak usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan prioritas kecamatan.
Camat juga menolak usulan kegiatan yang tidak memiliki nilai volume yang wajar. Ya, camat bisa menolak usulan kegiatan yang tidak memiliki dokumen pendukung. Ya, contoh salah satu umpamanya pada saat ada kelurahan yang ingin membangun kantor lurah atau ada keusulan masyarakat membangun suatu tempat prasarana umum, tetapi belum mempunyai lahan atau tempat lokasi dan belum jelas alas hak daripada lokasi tersebut, ini bisa ditolak. Ya, bisa ditolak karena kalau sudah masuk ke verifikasi SKPD, di sisi lain alas haknya belum jelas, ini akan menjadi permasalahan nantinya pada saat kita melanjutkan ke dalam dokumen RAPBD. Jadi setelah di kecamatan diverifikasi, kemudian selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh OPD. Jadi pada saat verifikasi di kecamatan itu akan jelas usulan ini dituju ke Dinas Pemuda Olahraga atau ke Dinas Sosial. Ya. Kemudian di dalam melakukan pengusulan ini ada beberapa sumber pendanaan yang kita harapkan bisa dimaksimalkan. Yaitu salah satunya dana kelurahan. Kami berharap usulan-usulan dari kelurahan ini bisa memaksimalkan dana kelurahan yang ada di kelurahannya. Jadi usulan kelurahan atau dana kelurahan ini juga tetap harus diinput melalui sistem. Jadi dana kelurahan ini juga diinput melalui sistem yang nantinya juga akan diverifikasi oleh Bapeda dan diverifikasi oleh kecamatan. Ya, sampai di kecamatan. Jadi usulan dana kelurahan itu hanya sampai di kecamatan saja, tidak perlu dilanjutkan ke OPD. Jadi karena ini adalah pengampunya dana kelurahan itu adalah kecamatan, dengan sendirinya dana kelurahan ini diverifikasi oleh kecamatan dan tidak dilanjutkan lagi ke OPD. Ya. Setelah diverifikasi oleh kecamatan dan dilanjutkan ke OPD, OPD nanti akan memverifikasi kembali usulan daripada kecamatan, apakah sesuai dengan volume anggarannya, kemudian prioritas SKPD, prioritas dalam hal ini prioritas kota, ini akan dilihat kembali oleh tim daripada SKPD dalam rangka melakukan verifikasi. Dan yang terakhir, setelah OPD melakukan verifikasi, akan diverifikasi oleh TAPD. TAPD terakhir verifikasinya di sini, dalam hal ini TAPD Pak Sekda selaku Ketua TAPD, setelah di sini diverifikasi, barulah usulan disetujui untuk masuk di OPD tujuan. Ini adalah tahapan daripada pelaksanaan atau verifikasi usulan yang berasal dari kelurahan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan men-share beberapa usulan yang sudah masuk ke Bapeda, yaitu tunggu sebentar. Ya, ini ya, ini adalah output daripada SIPD yang telah diusulkan oleh kecamatan, beberapa kecamatan. Ini salah satu kecamatan Rapocini. Ya, ini adalah usulan kecamatan Rapocini. Salah satu contohnya adalah di sini, ini dari Kelurahan Gunung Sari. Pengusulnya ini urusan kecamatan, sini masuk dana kelurahan. Jadi ini adalah dana kelurahan yang selanjutnya nanti diverifikasi juga oleh maaf. Ini adalah dana kelurahan yang nanti juga akan diverifikasi oleh kecamatan. Jadi Bapeda telah melakukan verifikasi terkait dengan usulan tersebut. OPD tujuannya adalah Kecamatan Rapocini. Karena ini adalah dana kelurahan, makanya OPD tujuan itu adalah Kecamatan Rapocini, karena Kecamatan Rapocini nanti yang menjadi
pengguna anggarannya yang selanjutnya dibuatkan KPA untuk kelurahan di Rapocini. Ini rekomendasi yang kami keluarkan. Usulan disetujui untuk dilaksanakan menggunakan dana kelurahan, volume dan anggaran agar disesuaikan kembali. Jadi usulan ini disesuaikan kembali apakah memang benar itu panjangnya koefisiennya 180 meter, anggarannya 180 juta. Nah, ini disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi real yang ada di lapangan. Nah, ini nantinya setelah disetujui ini akan langsung menjadi renja. Jadi akan masuk ke renjanya Kecamatan Rapocini. Bahwa inilah yang akan menjadi rancangan renjanya Rapocini yang nantinya akan diusulkan sebagai dana kelurahan. Nah, ini adalah untuk dana kelurahan. Makanya di sini OPD tujuan adalah Kecamatan Rapocini. Selanjutnya, ada beberapa usulan yang ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum. Salah satu contohnya Lurah Gunung Sari, pekerjaan umum, penataan ruang, urusan usulan pembangunan jalan, akses jalan rusak, alamat Kompleks Mangasap Permai, ini alamatnya, OPD tujuannya Dinas Pekerjaan Umum. Usulan itu kita setujui untuk dilanjutkan ke SKPD Dinas PU. Ya, setuju untuk dilakukan ke SKPD Dinas PU. Namun ini nantinya masih akan direkomendasikan lagi oleh SKPD. Jadi Dinas PU nanti akan memverifikasi kembali usulan ini apakah disetujui untuk dilanjutkan sampai ke tahapan APBD-nya nantinya. Ya, saya kira ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan usulan ini. Jadi kami berharap volume, anggaran, kemudian lokasi itu benar-benar diperhatikan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena apabila volume ini tidak sesuai, tidak lengkap, ini bisa saja ditolak oleh OPD yang akan melaksanakannya nanti. Nah, kami juga berharap kalau memang ini ada proposalnya, ya kalau ini ada proposalnya, usulan ini ada proposalnya, itu harap dilengkapi dan di-upload masuk ke sistem. Di-upload masuk ke sistem terkait dengan usulan-usulan ini. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini proses mekanisme hibah itu juga melalui sistem tersebut. Sistem ini. Jadi hibah-hibah yang diajukan oleh masyarakat itu bisa diinput melalui sistem ini dan juga nanti akan mekanisme verifikasinya itu sama dengan usulan-usulan yang lain. Ya, saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara teknis. Kami berharap pelaksanaan musrembang ini nantinya bisa menghasilkan program yang benar-benar sesuai dengan prioritas yang ada di Kecamatan Rapocini dan betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan menjadi keinginan, tetapi adalah merupakan kebutuhan daripada masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari Bapeda terkait dengan perencanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Rapocini. Untuk menggunakan waktu dengan baik karena ini kondisi, saya sangat berharap dari SKPD terkait, SKPD teknis, bahwa pembangunan yang baik adalah lebih banyak mendengarkan masukan harapan dari masyarakat. Kesempatan ini tentunya saya sangat berharap apa yang menjadi harapan masyarakat melalui kelurahan masing-masing yang sudah dimusrembangkan di tingkat kelurahan, dan kami beri waktu untuk setiap kelurahan yaitu 4 menit masing-masing diwakili satu penanya atau yang memberi saran atau tanggapan dari masing-masing kelurahan. Dan saya sangat berharap kepada seluruh SKPD terkait untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya persilakan dari Oke, halo. kelurahan. Tidung.
Tidung. Penjelasan dari SKPD terkait. Tidung. Tidung. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan peserta musrembang tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rapocini pada hari ini via Zoom meeting. Ini adalah sesuatu hal yang baru, tapi bukan berarti bahwa mengurangi daripada esensi daripada tujuan musrembang. Baik, untuk Kelurahan Tidung mungkin hanya ada 2 yang ingin dia persoalkan. Yang pertama adalah paling tidak kami mungkin bisa dilihat mana nih? Lihat Bu ya. SKPD kantor kami ini yang kami berada di kantor yang hampir rubuh Pak atapnya. Mohon Dinas PU tolong dieksekusi secepatnya. Jangan hanya sekedar janji atau PHP kami karena mulai 3 tahun yang lalu itu Pak tidak eksekusi. Bisa dilihat mungkin Pak, ini kantor Palpom dan ini bahasa juga ini Pak di belakang ini sudah pakai tenda-tenda dan sebagainya. Ada ini jadi katanya sih sudah dijanji, cuman kan saya tidak maunya jangan sekedar janji, ya. Kita berharap paling tidak tahun ini tidak ada lagi penundaan. Tidak bisa lagi ditunda karena kalau ditunda lagi tahun ini maka ya kita percaya tahun 2022 mungkin lagi bukan lagi robo ini dia punya Palpon tapi sudah mungkin beton yang robo. Kemungkinan yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah paling tidak mungkin Bapeda ini persoalan dana kelurahan. Paling tidak mungkin bisa dipercepat proses progres pencairannya atau apanya sehingga kemudian teman-teman yang di 11 kelurahan itu tidak kewalahan atau tidak babak belur di detik-detik terakhir. Jangan nanti bulan 11 baru dicairkan atau bulan 12 sehingga kemudian teman-teman di 11 kelurahan itu kalang kabut. Harus sudah mulai di ini kan. Karena kalau saya lihat serapan anggaran di beberapa kelurahan itu ada mungkin beberapa teman-teman karena dimepet di detik-detik waktu terakhir sehingga kemudian dia tidak mau mencairkan proses anggarannya itu. Itu mungkin harapan kami dari Kelurahan Tidung. Yang jelas kantor mohon diperbaiki secepatnya. Yang kedua adalah dana kelurahan kalau bisa, bukan bisa, harus dipercepat paling tidak kita mulai jalan di bulan-bulan 4 lah. Sehingga kemudian di bulan 12 itu sudah selesai, sudah tidak ada lagi yang bisa kita, sudah selesai 100%. Itu mungkin harapan kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut ke kelurahan lain. Gunung Sari. Kelurahan Gunung Sari. Bukan ada. Bukan. Udah aktif kan? Bukan. Ada di sini. Silakan masuk, bukan. Bukan, halo. Siapa yang mau bertanya? Iya, bukan bertanya. Pas. Itu orangnya, bukan. Oh, di situ. Pak Erwin, silakan. Iya, silakan masuk bukan. Ya, mana? 4 menit. Assalamualaikum, Bokana. Waktu 4 menit. Halo. Assalamualaikum. Silakan Pak. Silakan Pak, silakan langsung Pak. Itu pasti. Assalamualaikum. Iya Pak, masuk Pak, silakan.
Siapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung to the point. Bagaimana? Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Kelurahan Buakana beberapa usulan isi itu terutama di Bontecinde RW 3 sudah hampir 20 tahun tidak pernah disentuh pembangunan di sana. Terus di Lorong 11 RW 5 RT 1 di jalanan di sana sudah rusak parah. Bahkan beberapa orang sudah jatuh gara-gara jalanan Pempindo sudah hancur. Ketiga, di Pelita 2 ada jalanan beton di atas drainase hampir 20 tahun juga sudah tidak pernah direhabilitasi. Bahkan bisa jalanan betonnya di sana bisa runtuh karena jalan beton itu di atas drainase dan itu jalur dari Pelita 2 menuju ke Kelurahan Rapucini. Itu seperti menuju ke Kanal Rapucini. Keempat, di Jalan Buakana juga ada diminta untuk penutupan drainase dan di RW 6 karena di situ segitiga di RW 5, 6 dan 7 selalu banjir karena jalan 5 itu sudah dangkal drainasenya. Dan itu perlu juga memang dikerja karena setiap tahun RW 4, RW 5 dan RW 6 banjir. Nah, itu. Kemudian kantor lurah Buakana mudah-mudahan ini tahun juga karena kantor lurah Buakana selama namanya kantor lurah Buakana atau kantor lurah Rapucini tidak pernah diperbaiki. Istilahnya harus dibongkar karena hampir 50 tahun selama namanya kantor lurah tidak pernah diperbaiki, maksudnya dibangun baru. Kalau seingat saya tahun 2000 itu cuma swadaya masyarakat. Jadi dimohon kepada yang dinas PU yang terkait supaya ini tahun kantor lurah Buakana bisa dikerja karena ruangannya juga sempit dan tidak bisa lagi tidak bisa diadakan pertemuan-pertemuan. Di kantor lurah Buakana ini selalu menumpang di tempat lain untuk kalau ada mengadakan rapat. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada tambahan non fisik terutama makanan tambahan untuk balita. Khususnya di setiap posyandu di Kelurahan Buakana mudah-mudahan bisa karena sudah tidak ada lagi anggaran dari Dinas Kesehatan. Jadi mungkin perlu masuk nanti di dana kelurahan untuk setiap posyandu. Sekira untuk barangkali penyampaian saya dari Kelurahan Buakana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Kita lanjut Pak. Kelurahan Balapara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Master 2. Jam paling ini.
Ya. Ya. Bapak. Ya. Baik, kami mulai. Yang kami hormati Kepala Pimpinan OPD yang hadir di musrembang virtual ini. Yang kami hormati Bapak Sekjam beserta seluruh lurah sekecamatan Rapocini. Yang kami hormati Ketua LPM sekecamatan Rapocini. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rapocini serta Tim Penggerak PKK sekecamatan Rapocini. Khusus untuk kami Kelurahan Balaparang, alhamdulillah kami sudah merampungkan semua usulan dari RW yang ada dan kami sudah putuskan 5 prioritas. Harapan kami agar kiranya usulan kami itu bisa terlaksana di tahun 2022. Mohon maaf, 2022. Ya, karena usulan yang kami kirimkan itu merupakan prioritas dari semua usulan-usulan dari masing-masing RW. Dan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan. Khusus untuk betonisasi di RW 3 Jalan Timaraya, itu sangat kami harapkan itu bisa dilaksanakan. Karena di wilayah itu ada puskesmas Balaparang. Ketika hujan keras, itu genangan airnya langsung hampir sudah di atas mata kaki. Ya, kan perlu kita pikirkan yang menuju ke puskesmas itu adalah orang sakit. Jadi kalau dia menuju sudah harus genangan, pasti akan berdampak bagi kesehatan pengunjung puskesmas tersebut. Kemudian selanjutnya yang perlu kami juga pertanyakan kepada Dinas Pendidikan. Di wilayah kami ada SD, yaitu SD Impres Bantawantaeng 1. Kebetulan pada tahun 2019 itu sudah mendapatkan, artinya usulannya sudah disepakati untuk mendapatkan RKB. Akan tetapi tiba-tiba dibatalkan dan sampai sekarang tidak diusulkan kembali. Kami harapkan kepada Dinas Pendidikan mohon untuk bisa dipertimbangkan usulan tersebut karena kondisi sekolah tersebut memang sangat membutuhkan RKB, apalagi sekolah tersebut merupakan sekolah hasil regrouping. Dari 2 SD digabung menjadi 1 SD. Sementara ruangan yang tersedia itu hanya 6 ruangan kelas. Ya, itu usulan kami. Kemudian khusus kegiatan dakel, ya kami sependapat dengan teman Ketua LPM Tidung agar kiranya prosesnya dipercepat. Kalau bisa memang sebelum bulan 4 itu proses administrasi bisa dilaksanakan. Sehingga nantinya proses pengerjaannya itu kita tidak mendapatkan lagi di musim hujan. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat kami laksanakan dan laporannya juga bisa lebih cepat kami rampungkan. Jadi mungkin untuk itu sementara yang bisa kami sampaikan dari Kelurahan Balaparang. Harapan kami kegiatan prioritas yang telah kami kirim melalui sistem informasi pemerintah daerah itu bisa terlaksana, bisa diterima dan bisa dilaksanakan di tahun 2022. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Kelurahan Mapal.
kasih Pak. Akan Kelurahan Mapala. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat Bapak Camat, Pak Sekcam, Ketua LPM Kecamatan Rapocini, rekan-rekan lurah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir dalam acara rapat virtual Musrembang Kecamatan Rapocini. Kami dari Kelurahan Mapala dalam pengusulan Musrembang ini yang kami usulkan sebagai skala prioritas adalah di mana di wilayah kami ada SD Negeri Tidung yang di mana dalam hal ini kondisi saat sekarang itu setiap hujan itu mengalami genangan dan itu sudah bertahun-tahun dialami oleh di SD tersebut. Mudah-mudahan dalam usulan prioritas kami ini SD Tidung akan diperbaiki lapangan upacaranya Pak. Kami izin Pak Wali karena kondisi di sana saat anak-anak ingin bermain atau melakukan aktivitas baik itu saat upacara atau kegiatan olahraga itu terkendala karena kondisi lapangan tersebut kondisinya sangat memprihatinkan terutama saat hujan. Ya. Kemudian usulan-usulan selanjutnya itu dari tahun kemarin itu memang sudah masuk di dana kelurahan. Alhamdulillah ada beberapa titik yang kami usulkan di Musrembang itu sudah terrealisasi di dana kelurahan. Dan kalaupun misalnya kami dari Kelurahan Mapala dalam hal ini pelayanan di kantor kelurahan mungkin juga walaupun tidak masuk dalam skala prioritas mungkin ada perhatian dalam hal perbaikan atau renovasi kantor kelurahan di mana saat ini kondisi kantor kelurahan itu juga sudah tidak layak pakai terutama saat musim hujan. Karena pelayanan di sini Pak kalau hujan sedikit saja itu bocor. Jadi terganggu dalam hal pelayanan administrasi. Untuk hal-hal yang lainnya mungkin alhamdulillah sudah ada terrealisasi. Dan dari kami Mapala itu saja mengenai kondisi usulan-usulan di wilayah kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Kita lanjut di Kelurahan Tarutu. Kelurahan Tarutu masuk. Ya, siap. Halo. Tes. Halo. 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 Ya. Silakan Pak. Waktu 4 menit. Ya, boleh. Ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati Bapak Camat Rapocini beserta Ibu Andi Aminullah SSPK, Bapak para anggota legislatif Kota Makassar yang sempat hadir pada acara virtual pada hari ini, Bapak Sekcam Kecamatan Rapocini, teman-teman para anggota dan ketua LPM Kecamatan Rapocini,
Bapak Ketua Forum dan Bapak Sekretaris Forum LPM Kecamatan Rapocini, tokoh masyarakat yang sempat mengikuti acara virtual untuk acara musrembang pada hari ini yang saya hormati dan selalu semangatkan. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratullah Rabbi atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah acara musrembang yang dilaksanakan secara virtual dapat terlaksana secara baik, dan mudah-mudahan ini akan mendapatkan menjadikan hikmah bagi Kelurahan Karundrung agar supaya semua pihak dapat mendengarkan usulan dari Kelurahan Karundrung. Untuk tahun anggaran 2022 yang kami usulkan di tahun 2021 ini, semoga mendapatkan perhatian serius terkait dengan dua hal. Yang pertama, pembangunan dari sektor fisik. Kemudian yang kedua adalah pembangunan dari sektor non-fisik atau pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penanganan stunting untuk masyarakat di sekitar wilayah Karundrung. Baik, secara sama saya akan sampaikan untuk kegiatan fisik. Kegiatan pembangunan fisik di Kelurahan Karundrung ini adalah hal yang mungkin menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah, karena ini sudah menjadi kasus nasional, Pak. Wilayah kami sudah pernah di-cover oleh TV nasional terkait dengan musibah banjir tahunan yang selalu melanda Karundrung. Bapak bisa saksikan di wilayah kantor lurah saja yang sementara kami berada, di depannya itu masih ada genangan sampai di atas mata kaki. Ini pusat pelayanan masyarakat Kelurahan Karundrung, ketika depan kantornya saja itu imbasnya banjir. Muaranya sampai kepada wilayah RW 9. Nah, ini sudah berapa kali kita usulkan masuk, tapi penanganannya tidak ada. Solusi yang terbaik kami tawarkan adalah membuat saluran yang melalui kompleks Stella Maris atau RW 6. Ada drainase yang dihubungkan dari buangan air di belakang SMA 9 sampai ke kanal besar. Kalau itu terjadi, kemudian yang kedua adalah membuat kanalisasi atau drainase dari kompleks BKKBN di samping SMA 9 menuju kanal yang di dekat Stella Maris atau di RW 6. Kalau kedua usulan ini dapat realisasi untuk tahun depan, minimal tahun depan, insya Allah masalah banjir di Kelurahan Karundrung itu imbasnya sampai dengan di kantor lurah sampai di Rapocini, jalan Salapan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena buangan yang di belakang SMA 9 sebagai genangan air untuk resapan itu tidak mampu lagi, Pak. Jadi harus disalurkan ke kanal. Nah, mohon dengan sangat akan di-underline bahwasanya ini menjadi skala prioritas kami di Kelurahan Karundrung. Kemudian yang kedua, jalan khusus yang menuju proses di mana anak bangsa dicerdaskan. SD Karundrung itu sudah tenggelam. Sudah berulang kali kita upayakan agar supaya jalanan menuju SMA SD Karundrung itu ditingkatkan. Tepatnya adalah Jalan Karundrung Raya 5. Alhamdulillah untuk saat ini tahun 2021 ada dana yang digelontorkan oleh Dinas PU sesuai dengan usulan yang masuk itu dalam bentuk tim blok. Dananya kurang lebih sekitar 96 juta. Saya pikir tidak bisa mengcover, tidak bisa menyelesaikan. Karena panjang lokasi ini adalah sekitar 125 meter. Dikali dengan 5 meter. Karena itu jalan utama Karundrung Raya 5 menuju SD Karundrung. Itu untuk sarananya. Jadi seharusnya di situ bukan PP blok, tetapi itu betonisasi. Kami mengusulkan pada tahun 2017 di mana Jalan Karundrung Raya 5 di depan SMA 9 kami berteriak di situ kalau misalnya itu tidak dilaksanakan berarti ada semacam diskriminatif antara pemukim yang ada di wilayah Kadipan dengan ada yang di depan
SMA 9 karena jalan pada saat itu di depan SMA 9 kayak kubangan. Alhamdulillah direspon baik ketika kami berteriak. Kemudian pada usulannya sama juga Karun Raya 5 kami usulkan untuk betonisasi, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum terrealisasi. Itu yang kedua. Kemudian imbas yang kedua adalah tertutupnya sementara. Jadi alhamdulillah untuk saat ini ada juga manfaat yang ditimbulkan oleh masalah COVID ini. Kenapa? Karena anak-anak tidak sekolah lagi. Andaikan sekolah Bapak, Ibu yang saya hormati, para hadirin, iya pasti akan libur, terjadi libur. Tapi karena COVID, ya terpaksa memang diliburkan. Tapi setiap tahun ketika musim banjir, pasti kena. Pasti SD, Karun Rung banjir, SMP, 21 juga pasti akan banjir. Pasti diliburkan. Nah ini kan sudah setiap tahun. Masa kita menjadi manusia yang terlalu naif? Kenapa? Karena kita terjebak pada situasi dengan kondisi permasalahan yang sama. Dan kita tidak pernah tahu usulannya di mana harus dieksekusi. Kemudian yang kedua adalah menyangkut tentang penanganan gizi buruk. Kita tahu persis bahwasanya wilayah Karun Rung ada sekitar 40% masyarakatnya itu berada pada status ekonomi marginal ke bawah. Nah ini rentan sekali di mana masalah-masalah PHK dan semacamnya berimbas kepada bagaimana penanganan gizi buruk atau stunting di Kelurahan Karun Rung. Kemudian terkait dengan pemberdayaan kami tetap mengusulkan agar supaya waktu-waktu masyarakat, terutama ibu-ibu, itu dapat memanfaatkan waktunya dengan pelatihan-pelatihan keterampilan. Ada keterampilan menyangkut tentang handicraft, ada yang menyangkut tentang jahit-menjahit dan semacamnya, itu tetap kita usulkan agar supaya ada solusi permasalahan yang bisa menangani masalah-masalah ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Karun Rung. Sangat berharap agar supaya Bapak Ibu yang terkait atau SKPD yang terkait dengan ini dapat mempertimbangkan dengan penyampaian ulasan dan argumentasi yang kami sampaikan, dan ini adalah fakta aktual yang bisa Bapak Ibu verifikasi di wilayah kami. Ya, termasuk di dalamnya adalah pustu yang ada di lokasi tersebut juga tetap berimbas. Demikian Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, terus kepada Bapak Moderator atas waktu yang telah disampaikan. Salam hormat kami dari Karun Rung, semoga kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak. Saya lanjut ke terakhir bantahan pada sesi pertama. Kelurahan Batu Bandai. Masuk, silakan Kelurahan Batu Bandai. Masuk. Iya, Batu Bandai masuk. Sudah. Oke, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bata Banteng, Pak. Karena waktu 4 menit sudah kali dengan usulan atau saran atau tanggapan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kelurahan Bata Banteng untuk Musrembang tingkat kecamatan tahun 2021. Kami sampaikan bahwa ucapan terima kasih kami kepada Dinas Pekerjaan Umum yang telah membetonisasi di beberapa wilayah selesai dilaksanakan. Di antaranya adalah di RW 8, alhamdulillah tidak terjadi lagi banjir. Kemudian di Bontomene, alhamdulillah tidak terjadi banjir. Berikut untuk RW 2, Faisal 12, alhamdulillah. 3 titik ini tadinya adalah tempat genangan air. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bapeda bahwa hal ini sudah terlaksana. Kemudian selanjutnya, untuk ulang tahun 2021, kami ajukan 5 prioritas. Pertama adalah di RW 4. Masih banyak paving blok yang belum dilaksanakan dan penutupan got untuk jalan poros Bata Banteng. Kemudian yang kedua, di RW 03,
setiap tahun, setiap hujan selalu terjadi genangan-genangan dan tiada habisnya. Oleh karena itu kami mohon kiranya perhatian kepada pemerintah kota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, untuk merealisasi daripada usulan kami ini. Kemudian yang ketiga, landak baru, lorong 5C, genangan setiap tahun yang terjadi. Oleh karena itu kami mengusulkan untuk paving block sepanjang 130 meter sehingga warga bisa teratasi dengan banjir. Berikut, di Jalan Landak Baru pula, RW 6, lorong 9, sudah bertahun-tahun tidak pernah dilaksanakan kegiatan seperti itu. Misalnya paving block dan saluran. Itulah 5 usulan kami dari bantah-bantah yang kami mohon kiranya dapat terrealisasi pada waktu akan datang. Kemudian 2 usulan kami untuk dana kelurahan. Seperti yang telah tercantum di 5 usulan itu, dari dua titik adalah penggunaan untuk dana kelurahan tahun 2021. Kami mohon kiranya kepada Bapak Wali Kota bahwa hal-hal yang kami usulkan ini kiranya dapat perhatian untuk dapat dilaksanakan di tahun 2021. Khusus dana kelurahan kiranya bisa dipercepat sehingga kita juga ikut aktif, ikut partisipasi di dalam pembangunan tingkat kelurahan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada kami sehingga bisa menyampaikan usulan-usulan masyarakat. Terima kasih kepada penyelenggara. Kiranya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mereview kembali apa yang menjadi harapan masyarakat untuk sesi pertama ini. Insya Allah kalau masih ada waktu kita isi bagi yang belum di kelurahan lain, masih ada 5 kelurahan. 6 kelurahan ini saya sampaikan kembali. Yang pertama ada terkait dengan beberapa hal. Yang pertama masalah fisik yang dari tidur, yang soal pelayanan kantor itu. Kemudian dakel, saya kira ini sama balaparan, dakel. Bagaimana kalau bisa dipercepat, ya mudah-mudahan ini sementara nanti penjelasannya seperti apa, mulai dari administrasinya sampai kepada implementasi, jangan sampai masuk musim kita. Kemudian Buah Kanan, ini kalau saya orang Buah Kanan sendiri, ini kantor lurah ini memang neneknya kantor lurah. Jadi alhamdulillah sudah ada harapan mudah-mudahan cepat terwujud tahun ini, insya Allah. Dan beberapa usulan-usulan juga fisik. Kemudian sekolah, ini hampir semua kelurahan yang mulai dari Balaparan, Tibu, dan sekolah di Karundung. Kemudian ada juga dari SKPD terkait dengan masalah kesehatan, menyangkut masalah gizi, masalah gizi buruk, kemudian masalah pelayanan di sekolah. Oleh karena itu mungkin ada beberapa dinas terkait nanti sehingga akan menanggapi, menjelaskan terkait dengan program perencanaan anggaran tahun 2022. Kemudian yang terakhir adalah apresiasi dari Kelurahan Pantang Bataeng, namun juga masih ada usulan. Demikian yang berkaitan dengan review dari 6 kelurahan. Untuk ini kami mengundang mungkin dari Bapeda dulu atau langsung ke PU. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga ada, dari Dinas Kesehatan, juga dari Dinas Sosial. Saya persilakan dari Bapeda. Ada ditanggapi. Terima kasih Bapak Ibu. Terkait beberapa pertanyaan dari kelurahan, mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan dana kelurahan yang kenapa nanti di akhir tahun baru dicairkan. Baik Bapak Ibu, dana kelurahan ini sebenarnya bisa cepat cair, ya,
Karena kenapa? Pengguna anggarannya ini adalah di kecamatan. Jadi dana kelurahan ini pengguna anggarannya adalah di kecamatan dan kuasa pengguna anggarannya adalah Pak Lurah sendiri. Jadi Pak Lurah sendiri sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi sebenarnya bisa cepat. Jadi kami berharap dari kecamatan mungkin kiranya persyaratan-persyaratan yang diminta dalam rangka pencairan dana kelurahan itu bisa dipercepat. Contoh mungkin SK untuk PPTK, SK KPA, SK bendahara, itu mungkin sudah bisa selesai di awal-awal tahun ini. Sehingga proses dana kelurahan ini bisa lebih cepat. Nah, kami juga berharap Pak Lurah sebagai KPA, setelah Pak Lurah sebagai KPA mendapatkan SK untuk KPA, dana kelurahan, secepatnya mungkin bisa bergerak, bertindak. Ya, apa-apa yang telah diusulkan di dana kelurahan untuk segera dikerjakan. Karena yang menentukan bisa jalan atau tidak ini dana kelurahan, itu ada di kecamatan dan di kelurahan. Jadi terkait dengan dana kelurahan. Kami berharap ini bisa dipercepat sehingga masyarakat bisa lebih cepat juga menikmati apa yang dikerjakan lewat dana kelurahan. Jadi ini ada beberapa yang bertanya terkait dengan dana kelurahan, mulai dari Kelurahan Tidung, kemudian Balapareng juga menanyakan kalau bisa dipercepat. Saya kira ini sangat tergantung Pak Camat dan Pak Lurah ya terkait dengan pencairan dana kelurahan ini. Selanjutnya mungkin nanti akan dibahas dijawab oleh beberapa SKPD terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Kemudian ada tadi yang terkait dengan kantor lurah, ya memang ada beberapa yang mengusulkan untuk kantor lurah, termasuk juga stunting. Karena stunting khususnya untuk makanan tambahan sudah tidak disediakan lagi di Dinas Kesehatan, kita berharap ini dimasukkan ke dana kelurahan. Jadi diakomodir di dana kelurahan, sehingga ini bisa secepatnya dilaksanakan. Ya, terkait dengan beberapa dana stunting ini seperti makanan tambahan, kemudian stunting ini diakomodir saja di dana kelurahan. Kemudian mungkin ada beberapa usulan-usulan Bapak yang mungkin dana tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar, inilah yang dianggarkan lewat dana kelurahan. Mungkin hanya 50 meter, hanya 100 meter, paving block. Nah, ini kalau mau cepat, sebaiknya diusulkan lewat dana kelurahan. Jangan selalu mengharap ke Dinas PU yang mungkin saja sudah terlalu banyak yang ditangani Dinas PU sehingga tidak tertangani. Nah, mumpung ada dana kelurahan, dimasukkan sebagai dana, dikerja lewat dana kelurahan dan itu akan lebih cepat terrealisasi. Saya kira mungkin itu dari saya terkait dengan beberapa hal. Kelurahan Buakana itu kantor lurahnya kalau saya tidak salah tahun 2021 ini sudah mulai akan dikerja terkait dengan kantor lurah Buakana. Ya. Saya kira mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin yang lain terkait khususnya untuk fisik bisa dijawab oleh Dinas PU dan Pendidikan, ini juga mungkin oleh Dinas Pendidikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan yang lebih khusus lagi, terima kasih khusus kantor Lolokana. Saya lanjut ke Dinas PU, masuk bergabung untuk menjelaskan beberapa usulan-usulan dari 6 kelurahan tadi, hampir semua fisik, dan tentu juga ucapan terima kasihnya dari teman-teman. Saya persilakan. Ya, makasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ada beberapa dari kelurahan-kelurahan ini tadi untuk kegiatannya. Jadi saya langsung saja untuk Kelurahan Tidung yang dia tanyakan ini atap dan plafon. Insya Allah di tahun 2021 ini sudah masuk dalam program kami di Dinas PU untuk perbaikan rehab kantor lurah Tidung. Untuk itu. Terus untuk Kelurahan Buakana, kegiatan jalan lingkungan lorong 11 itu juga sudah masuk nanti di 2021, termasuk kawasan drainasenya.
di 2021 ini juga sudah kami anggarkan. Dan kantor Lurah Buakana ini sudah akan dilakukan pembangunan baru, insya Allah nanti di 2021. Sekarang ini program di 2020 cuma terkendala COVID kemarin, jadi ini baru bisa direalisasi di tahun 2021. Terus untuk Kelurahan Balaparang yang minta untuk betonisasi, ya nanti kami akan survei dulu kembali di Jalan Timaraya untuk penganggaran nanti di 2022. Terus untuk Kelurahan Mapala, ini juga Kelurahan Mapala sudah masuk di program kami di 2021, insya Allah. Terus Kelurahan Karundrum, drainase, ya insya Allah nanti kita tolong di Kelurahan Karundrum kawal kegiatan ini. Insya Allah kami akan, Dinas PU juga akan kawal ini untuk 2020, untuk tetap diperjuangkan nanti insya Allah di 2022. Terus Karundrum 5, ya sudah kebetulan juga kemarin ada jalan lingkungan di sana, cuma enggak menyelesaikan masalah. Soalnya nanti kita akan pertimbangkan juga, usulkan juga untuk di kegiatan untuk tahun berikutnya. Untuk Banteng-Banteng, ya makasih Banteng-Banteng sudah ada ucapan terima kasihnya, kami sudah lakukan di sana. Khusus untuk Banteng-Banteng untuk tahun ini kami cuma bisa untuk Landak Baru RW 3 yang sudah masuk di DPA kami. Itu mungkin dari penjelasan kami untuk beberapa 6 kelurahan ini. Jadi sudah ada, insya Allah sudah 80% lah, 90%, 80% lah untuk tahun ini bisa dikerjakan untuk 6 kelurahan ini. Makasih moderator, saya kembalikan. Iya, makasih. Saya persilakan dari Dinas Pendidikan, ada beberapa terkait dengan sekolah ini, mungkin ada penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait beberapa sekolah di Kelurahan Balaparang, Kelurahan Mapala, dan Kelurahan Karundrum. Silakan Mas, Dinas Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dari usulan dari Kelurahan Karundrum, kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa ada masalah di SD Karundrum, begitu kurang lebih Pak ya? Ya. Setelah kami koordinasikan dengan bidang terkait, untuk SD Karundrum tersebut bisa berkoordinasi, silahkan berkoordinasi di pengelola atau koordinator kecamatan yang ada di Dinas Pendidikan, karena untuk sementara sambil menunggu struktur baru Dinas Pendidikan bahwa bidang sarana dan prasarana itu sudah dilebur ke bidang pengelolaan SD dan SMP untuk tahun 2021, sehingga usulan yang ada dari pihak sekolah itu sendiri sekiranya bisa berkoordinasi dan berkonsultasi langsung dengan bidang SD di Dinas Pendidikan untuk selanjutnya masukkan usulannya dan disurvei langsung ke lokasi. Sehubungan dengan musrembang itu sendiri, bahwa informasi dari bidang sarana tadi, saya telah berkomunikasi dengan Ibu Kabid bahwa karena adanya keterbatasan anggaran APBD untuk rehab maupun pembangunan di tiap sekolah itu, maka Dinas juga langsung mensurvei dan melihat skala prioritas untuk sekolah-sekolah yang akan diberikan bantuan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, masih ada Pak dari Kelurahan Balaparang yang sudah beberapa kali mengusulkan terkait dengan mungkin dengan penggabungan SD ini membutuhkan ruangan. Itu diusulkan RKB. Untuk Kelurahan Balaparang, SD Banteng-Banteng. SD Banteng-Banteng, oke. Sama halnya seperti dengan di SD Karundrum, maaf tadi karena tadi saya sempat meninggalkan sebentar sekali. Tetapi kalau dengan SD Balaparang kurang lebih sama, bahwa silahkan masukkan proposalnya, nanti akan ditinjau oleh pengelola dari Dinas Pendidikan, pengelola tiap kecamatan, dan akan disurvei langsung bagaimana kondisi tingkat bangunan.
untuk dibangun mendapatkan bantuan, jangan sampai tidak memenuhi standar untuk dibangun sebuah ruang kelas seperti itu. Baik. Iya, baik. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak Moderator. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang terkait dengan misi buruh ini. Siapa SKPD, apa dari Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan? Kesehatan. Silakan masuk Dinas Kesehatan bergabung untuk menjelaskan terkait dengan menyangkut masalah gizi buruk di Karundung dan masalah pemberian makanan tambahan di setiap posyandu di masing-masing kelurahan. Halo? Dari Dinas Kesehatan. Ini barangkali yang Dinas Kesehatan. Bukan, Dinas Lampu Jalan. Ya. Dinas Lampu Jalan. Mereka kayak kasihnya juga diterima. Gimana dirimu terima? ada dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan ada? Kenapa? Ini siapa tadi? Kalau ini siapa? LPI. Apa? Bukan aneh ini kan? LPI, bukan aneh ini, maksudnya LPI, PWG, bukan dia cari langsung. Dia baru sesudah. Ini tidak masuk ini. Telepon ya? Telepon Bapak. LP kayaknya ini. Iya, silakan Pak, masuk.
Kalau tidak ada dari dinas kesehatan, dari dinas sosial, atau dinas terkait dengan beberapa usulan yang disampaikan oleh dari kelurahan. Silakan masuk, Pak. Sedikit bicara. Itu siapa masuk ya Pak ya? Ada lagi satu. Halo, silakan masuk. Halo, Assalamualaikum. Pak, dari Puskesmas Balaparang, Pak. Oh iya, silakan. Iya. Pak, tadi kan ada, saya dengar tadi untuk betonisasi depan Puskesmas itu rencananya nanti tahun 2022. Ya. Jadi saya minta kalau bisa Pak tahun ini saja karena itu genangan air bukan lagi di atas mata kaki Pak, tapi sudah betis sampai lutut. Kasihan sekali kalau ada pasien yang datang Pak. Baik. Jadi ini ya dari Puskesmas Pak minta supaya kalau bisa untuk tahun 2021 ini Pak untuk betonisasi di depan Puskesmas Balaparang. Ada usulan tadi yang Jalan Timah. Untuk betonisasi, kami di Puskesmas, yang depan Puskesmas Balaparang itu di Jalan Nikel 3, Pak. Kalau bisa betonisasi ini tahun, Pak. Ya, itu usulan mudah-mudahan. Halo? Ya, dari Dinas Kesehatan. Iya, dari Puskesmas Balaparang, Pak. Kalau ini untuk Dinas PU, kalau bisa, Pak, betonisasi di depan Puskesmas karena kalau hujan airnya bukan hanya di atas mata kaki Pak tapi sudah betis sampai lutut. Kita sudah Jadi kami iya Pak. Ya baik. Mungkin ada penjelasan dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan terkait dengan gizi. Pemberian makanan tambahan. Apa memang sudah tidak ada? Oh iya. Ya. Jadi untuk pemberian makanan tambahan Pak untuk tahun 2021 sudah tidak ada lagi dari Dinas Kesehatan. Jadi waktu kita ikut pertemuan di Pemkot memang Bapeda sudah kayaknya sudah tercatat memang di Bapeda bahwa ini memang digunakan dana kesehatan yang ada di kelurahan. Seperti itu kalau saya tidak salah tangkap itu hari. Ya. Makasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu? Ya. Masih ada waktu, kita ambil lagi dari Rapucini. Silakan masuk Rapucini karena dari Dinas Kesehatan sudah ada penjelasan terkait dengan masalah kesehatan, pemberian makanan dan isi buruk ini semua dikembalikan ke dana kelurahan yang berkaitan dengan anggaran kesehatan di dana kelurahan. Silakan Rapucini masuk. Kita masuk di papakan kedua untuk dari kelurahan. Masih ada 5 kelurahan, yaitu Rapucini masuk, kemudian Bonto Makyo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dan banggakan Bapak PJ Wali Kota beserta tim dengan beberapa Kota Makassar, Bapak Kepala Bapeda Makassar, Bapak Sekretaris Kota Makassar, dan anggota DPRD Dapil 1 Rapucini. Camat yang saya banggakan
Bapak ini, Sekam, Bapak Moderator. Daerah begini, kelurahan begini tidak banyak yang diusulkan karena sudah masuk di perencanaan, sudah disebut kecamatan. Cuma di sini ada tambahan untuk dipertegas kembali, yaitu masalah kelurahan, Pak. Supaya dalam kelurahan ini saya sudah usulkan di Rapotini Raya Lorong 5H, RW 4, RT 5. Maksud saya berkoordinasi dengan Pak Lurah ke RT RW-nya, ini dalam kelurahan tersebut jangan diganggu, karena barangkali sudah cukup itu untuk satu wilayah itu karena panjang. Ya betulnya panjang dan menyangkut orang-orang semua mau dibuat di situ. Yang kedua tidak masuk dalam pengusulan, tetapi sudah beberapa tahun saya usulkan yaitu perbaikan pos kesehatan kelurahan. Jadi untuk kecamatan Bocini, Bocini barangkali cuma kelurahan Bocini yang mendapatkan bantuan tersebut. Sekarang sudah bocor-bocor atapnya, saya sudah melakukan perbaikan dana pribadi, tetapi tidak kuat saya sekarang menahan terlalu besar anggarannya. Terus kedua, posisi tersebut adalah pembuatan dapur, karena sudah 10 tahun dibangun puskesmas itu, puskesmas itu tidak ada dapur. Jadi biasanya selama ini kita masak air atau segala macam di ruangan pemeriksaan. Kalau sudah tidak diperiksa, jadi hanya bau keluar. Dan kebetulan masih ada tanah, lokasi di belakangnya, berai itu 3 kali 4 meter. Itu yang kita mau full untuk pembangunannya. Kalau bisa, digabung dengan dana kelurahan saya, Pak, supaya cepat. Dan yang kedua, tadi sudah disinggung, tapi tidak usah lagi, masalah makanan tambahan di posyandu. Karena kalau ada makanan tambahan, saya lihat itu memang masyarakat semua yang meriksa, habis semua datang. Berbondong-bondong habis di rumahnya, jadi sangat ramai. Yang ketiga, yang saya pertegas lagi di sini, selain usulan di sini sudah masuk juga usulannya, dari poskeskel tadi, yaitu masalah pembangunan sarana untuk anak-anak muda. Karena kita sana ada sanggar, jadi pembangunan sekretaris sanggar untuk anak berlatih di Kelurahan Rapotini Lorong 3. Masalah seperti katakan tadi Bapak Kepala Bapeda adalah karena biasanya lahan yang bermasalah, ini tidak ada yang menggugat lahan karena saya sendiri atau orang tua punya, dan kita bebas di situ. Jadi sekarang ini karena tidak ada atap untuk keluar atau tenda, jadi anak-anak kalau latihan sulit musim hujan ini. Dan itu bagus sekali di Rapotini, kan daripada anak-anak itu main-main apa saja liar-liar begitu. Kita sekarang ini untuk menjadi penari apa segala macam, kebetulan ada sanggar di sana dan Rambulo. Nah, kebetulan kasihan sekretariatnya sangat memprihatinkan sekarang. Demikian dari itu, Kelurahan Rapotini mudah-mudahan dapat realisasi dimaklumi atas usulan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan masuk Bonto Wakil. Halo, Bonto Wakil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, yang saya hormati anggota DPR Dapil 1, yang saya hormati Pak Camat Rapotini, dan juga yang saya hormati Sekam Rapotini, yang saya hormati Ketua PKK Rapotini, dan seluruh yang saya hormati Lurah se-Kecamatan Rapotini, Ketua FK LPM Rapotini dan seluruh jajarannya yang ada, Ketua LPM se-Kecamatan Rapotini, dan para tokoh masyarakat yang kebetulan hadir dalam musrembang kali ini.
syukur alhamdulillah bahwa dari Bontomakio saya kira tidak ada yang terlalu banyak yang perlu masuk kami usulkan lagi, karena secara faktual 5 program pokok ataupun yang menjadi prioritas kami sudah masukkan kemarin di kecamatan. Namun berdasarkan pengarahan dari Bapak tadi bahwa ternyata kami juga ada mengalami kekurangan, yaitu masalah volume. Memang belum tercantumkan di situ. Jadi kemungkinan dalam kesempatan pertama akan kami lengkapi semuanya sehingga menjadi suatu program yang jelas dan bisa dilaksanakan. Saya kira itu yang pertama, dan yang kedua tentu sama dengan keinginan kelurahan lain bahwa percepatan dalam pencairan dakal dan dana musrembang ini bisa dipercepat, dan tentunya sudah mendapatkan penjelasan juga tadi dari Bapeda. Jadi ini tinggal bagaimana kesigapan dari Pak Camat dan Lurah sehingga percepatan daripada dana kelurahan apa itu bisa dipercepat sesuai arahan beliau tadi. Saya kira 2 saja poin yang saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk dari LPI PBJ Makassar. Makasih dari Bontomakio. Oke, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak-bapak para peserta musrembang yang kami hormati, terima kasih kesempatannya. Kami dari LPI PBJ Pak, hampir setiap saat kami turun di beberapa kelurahan, dan memang sudah 2 hari ini saya ikut menyimak musrembang, dan memang salah satu usulan yang kami terima tuh pada saat musrembang dan juga pada saat kami turun di lapangan adalah keluhan-keluhan teman-teman di kelurahan tentang kondisi kantornya. Nah, ini dengan kondisi saat ini mungkin Pak, mungkin dari bapak-bapak dari Bapeda ataupun dari PU, mungkin ada tim surveinya, supaya pada saat-saat ini yang waktu yang tepat untuk turun mensurvei kondisi yang sebetulnya, supaya bisa diadakan skala prioritas Pak, yang mana kantor-kantor kelurahan yang memang sudah perlu cepat penanganannya supaya pelayanan tidak terganggu dengan kondisi kantor yang mungkin begitu semrawut gitu. Yang kedua juga masalah genangan. Ini juga sama kondisinya. Kondisinya harusnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk turun di lapangan untuk menentukan skala prioritas. Jadi jangan sampai Pak, usulan-usulan yang masuk dari musrembang ataupun usulan-usulan langsung dari masyarakat itu langsung main coret saja tanpa melihat kondisi sebetulnya yang mana yang perlu diprioritaskan. Kondisinya memang ya, saya termasuk warga Rapocini Pak, saya kebetulan di Minasau Pak, saya tahu sendiri kondisi kelurahan kelurahan Karundrung yang pada saat hujan turun tidak turun 2 hari pun kondisi di depan kantor kelurahan itu sudah sangat memprihatinkan. Mungkin di tempat lain berhenti hujan sedikit ya sudah turun, tapi di depan kantor kelurahan masih tergenang sampai 2 hari tidak hujan pun juga masih tergenang, sehingga mungkin kalau perlu Pak ini bisa dijadikan skala prioritas untuk supaya tidak terganggu pelayanan, karena memang kita akui di sekitar kantor kelurahan itu termasuk ada SD Karundrung, ada SMP 21, termasuk ada SMA 9, ada Pustu yang di Karundrung 5 itu, sehingga ini dengan kondisi sekarang itu pasti pelayanan terganggu karena kondisinya untuk akses ke sana terganggu dengan genangan. Nah, itu Pak yang mungkin perlu saya tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami memperkuat apa yang menjadi usulan dari masing-masing kelurahan. Saya persilakan masuk kasih-kasih. Kelurahan kasih-kasih. Kasih-kasih.
Peluang kasih-kasih. Ini apa? Peluang kasih-kasih ya? Peluang kasih-kasih. Iya, silakan Pak. Suara Pak, boleh suaranya Pak? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kelurahan Kasih-Kasih, Pak. Iya, Pak. Jadi ini sebenarnya saya ini dari RW 06 Kelurahan Kasih-Kasih yang masuk mewakili ke RW. Setelah kami susun Pak Musrembang yang ada itu, bahwa itu adalah sebenarnya kami masuk usulan semua berdasarkan 14 RW ya yang kami anggap prioritas. Halo. Halo, ya silakan Pak. Iya. Jadi tapi yang utama sebenarnya yang kami utamakan sekali adalah hanya jalan-jalan dengan drainase yang ada di masing-masing tersebar di RW di sekelurahan Kasih-Kasih. Karena memang kelurahan Kasih-Kasih itu adalah selalu terjadi genangan banjir pada saat hujan deras. Karena drainase yang betul-betul tidak memenuhi syarat yang ada, yaitu utamanya drainase yang di lingkup Perumnas itu Pak. Jadi itu yang utama Pak. Dan yang kedua, bahwa drainase induk yang ada di Jalan Todopli Raya dan sekitarnya yang ada itu perlu memang kita rawat dengan baik, terutama pengerukan Pak. Jadi kami harap kepada Bapak Kepala Dinas PU bahwa itu adalah perlu pengerukan drainase di Todopli Raya itu keluar beserta dengan ini, karena itu mempengaruhi sekali kapasitas air yang lewat drainase yang menyebabkan genangan di RW 8, RW 6, RW 13 dan berpengaruh juga ke RW yang lain di Tamalate, yaitu Jalan Tamalate, di RW 4, semua pokoknya semua RW yang ada di sebelah karena larinya ke Todopli semuanya. Dan itulah memang ada usulan yang mendesak ke provinsi atau yang menjadi kewenangan itu penembusan drainase induk ke saluran sebelah timur itu yang di Jembatan 1 Pak. Saya kira itu Pak yang saya sempat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak. Oh, dengan Pak. Iya, semua. Iya, semua. Kan tidak apa-apa jika di sini. Bukan baru tutup. Nanti tidak enak kalau nanti. Iya, dengan Pak. Atau sudah ada yang wakili tadi dari, ada tambahan dari Mas Pak, ada yang wakili tadi dari LPI, UBJ Makassar. Silakan bergabung.
Gunung Sari. Gunung Sari. Halo, Gunung Sari. Masuk. Iya, Pak. Terus dua kopi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena Ketua LPM Gunung Sari lagi kurang sehat sehingga kami selaku Lurah Gunung Sari mewakili untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Camat Rapocini, yang kami hormati para Ketua LPM se-Kecamatan Rapocini, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rapocini, dan teman-teman lurah yang kami banggakan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa Gunung Sari ini ada 6 usulan untuk masuk ke Musrembang, namun tentunya sudah dibagi mana yang harus di-backup oleh dinas terkait dan mana yang harus masuk ke dana kelurahan. Dari usulan saya ini Pak, ada satu kelupaan yang kebetulan saya ditelepon tadi sama Kepala Puskesmas Mangasa terkait dengan dan untuk pengadaan makanan balita, tambahan makanan balita. Di sini saya sudah usulkan untuk pembangunan posyandu, tetapi saya lupa dengan pengadaan tentang makanan balita. Kemudian tadi dari Dinas PU sudah menyampaikan beberapa kelurahan terkait dengan rehab kantor. Sebenarnya pada saat ada pertemuan di kantor camat, saya juga sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota pada saat itu terkait dengan rehab kantor lurah, karena kantor lurah Gunung Sari ini sampai saat ini belum pernah disentuh, yang dimana keadaan kantor lurah Gunung Sari ini semua pelafon-plafonnya ini sudah pada roboh dan semua atap sudah bocor, sehingga kita takutkan pada saat pelayanan terjadi sesuatu, sehingga saya mohon kepada dinas terkait untuk bagaimana dimasukkan juga kantor lurah Gunung Sari untuk rehab kantor. Kalau memang tidak bisa pembangunan kantor baru, mungkin ada 6 kelurahan yang disebut tadi tidak ada di Gunung Sari di dalamnya, jadi sehingga saya mengusulkan juga untuk kantor lurah Gunung Sari. Mungkin itu barangkali Bapak Moderator, terima kasih. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk. Minasopa. Masih ada tambahan untuk kelurahan Minasopa? Halo. Kelurahan Minasopa, masuk. Silakan, kelurahan Minasopa bergabung. Ya, Minasopa bergabung. Supaya memperkuat itu tadi makanan tambahan. Nanti kan jalan keluarnya itu kalau
Tidak bisa lambat itu daftar. Enggak kan dia Iya, silakan Ibu masuk. Bina Sofa. Halo. Ini udah sudah. Halo. Siapa itu? KM-nya Pak. KM-nya enggak apa-apa. Enggak, nah ini sih. Halo. Enggak perhatikan ya. Ya baik, mungkin halo, PKM Bina Sofa, silakan masuk. Iya Pak, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waktu 3 menit dulu. Saya mungkin mewakili saja dari teman-teman di Puskesmas Minasaupa. Jadi karena yang diusulkan kemarin dari dana kelurahan itu untuk kami pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan di Posyandu khususnya, karena permasalahan kami itu di sasarannya bayi, balita, ibu hamil yang mendapatkan TMT biasanya di tahun-tahun lalu. Untuk tahun 2021 ini memang tidak ada lagi dana dari kesehatan, sehingga memang kami mengharapkan diambil alih oleh dana kelurahan, sekaligus juga untuk mendeteksi stunting secara dini di posyandu. Mungkin itu saja Pak, karena udah pernah dibahas juga itu hari waktu mengikuti rapat di Pemkot. Memang buat di Puskesmas semua dana-dana untuk stunting dan masalah gizi yang lain yang biasanya didanai oleh di Dinas Kesehatan sekarang sudah diambil alih oleh dana di kelurahan. Saya harap mungkin bisa lebih dipercepat dana kelurahannya sehingga program ini berjalan bisa dimulai dengan lebih cepat barangkali. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu 3 menit untuk Minasaupa kelurahan. Halo. Sudah baik. Kalau tidak ada, demikian tadi saya review kembali hampir sama dengan beberapa pertanyaan, kemudian memperkuat terkait dengan masalah fisik, non fisik, yang semuanya adalah bermuara pada bagaimana mempercepat proses administrasi. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak. Ya. Bapeda masuk. Sekretaris Bapeda. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator. Saya kira sudah cukup banyak kita dapatkan masukan dari kelurahan. Saya mungkin tinggal penekanan terkait dengan usulan untuk tahun 2022. Yang pertama, mungkin nantinya kelurahan dan kecamatan itu agar melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban musrembang. Satu contoh, berita acara musyawarah
tingkat kelurahan, kemudian berita acara, musyawarah tingkat kecamatan. Kemudian daftar hadir. Nah, ini sekiranya dilengkapi semua terkait dengan pelaksanaan musrembang tersebut. Kemudian juga mungkin nanti perlu menyampaikan wakil daripada peserta yang akan ikut untuk musrembang tingkat kota nantinya. Ya, jadi wakil dari kecamatan yang akan mengikuti musrembang tingkat kota. Selanjutnya lagi kiranya kecamatan melengkapi usulan-usulan yang telah diusulkan oleh kelurahan yang belum lengkap, seperti volumenya, lokasinya diperjelas di mana. Kalau memang ada alamat lengkap, ya disantumkan alamatnya di mana. Contoh umpamanya jalan ini lorong apa, ya dilengkapi RT dan RW-nya. Karena biasanya pada saat kalau menyebut hanya RT RW tanpa mencantumkan nama lorongnya, biasanya kita bingung juga mendapatkan lokasi titiknya di mana. Kemudian kalau memang perlu ada fotonya dan juga anggarannya, ya anggarannya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, usulan ini itu hanya bisa diinput masuk di sistem. Ya, jadi tolong diinput masuk di sistem, karena itu adalah sebagai bahan pertanggungjawaban kita. Karena kenapa? Sistem ini itu bisa dilihat oleh semua, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, ini semua orang bisa buka. Nah, bisa dilihat. Jadi kalau umpamanya ada usulan yang tidak terakomodir, itu akan ketahuan di mana ya tidak diakomodirnya, siapa yang tidak mengakomodir, itu akan ketahuan. Oh, umpamanya Bapeda tidak melanjutkan, berarti mandeknya di Bapeda. Mungkin di kecamatan, oh kecamatan sendiri yang tidak mengakomodir, atau di SKPD sendiri yang tidak mengakomodir, itu akan ketahuan semua, akan kelihatan. Jadi tolong dilengkapi semua terkait dengan usulan-usulan ini. Jadi jangan tidak diusulkan. Contoh kelurahan, masih ada kelurahan yang belum menginput dana kelurahannya, secepatnya diinput dana kelurahan ini. Karena kalau tidak diinput ini dana kelurahan, pasti akan berbeda apa yang masuk di DPA nanti dengan yang ada di sistem. Nah, kapan berbeda antara yang ada di DPA dengan yang ada di sistem akan menjadi temuan nantinya. DPA-nya begini, terus di sistemnya begini. Nah, itu supaya ketahuan. Loh, ini tidak ada di sistem, tiba-tiba ada muncul di DPA-nya, di RKA-nya. Nah, kan menjadi tanda tanya. Oh, kok tiba-tiba muncul, tidak diusulkan lewat musrembang. Nah, ini yang perlu. Jadi mungkin dilengkapi semua berita acara musrembang kelurahan, berita acara musrembang kecamatan, sehingga ini semua clear. Ya, semua clear, semua jelas bahwa memang ini usulan adalah usulan dari kelurahan lewat musyawarah kelurahan, usulan dari musrembang kecamatan lewat musyawarah kecamatan. Ya, saya kira hanya itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kan terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin ada masukan lagi dari PU tambahan? Halo, PU yang beberapa kelurahan tadi yang waktu kita terbatas. Dari Dinas PU, kalau sudah tidak ada, saya kira apa yang disampaikan karena waktu. PU, silakan masuk. Masih ada beberapa mungkin yang perlu ditambahkan. Iya. Terima kasih. Kami dari PU. Ya, ada tadi beberapa tambahan dari kelurahan. Pertama dari kelurahan Kasih-Kasih yang menyangkut kode wilayah. Itu mungkin tinggal pengurukan aja itu Pak. Tinggal dikeruk nanti. Insya Allah nanti kita akan koordinasikan ke bidang terkait untuk dilakukan pengurukan di Jalan Kode Wilayah. Terus untuk kelurahan Gunung Sari, Nirhab Kantor Dolar Gunung Sari, ya kita seperti tadi penjelasan dari Bapak Dah, bahwa jejak digitalnya ini ada Pak. Jadi usulkan di 2000 sekarang untuk 2020 supaya jejak digitalnya ada. Karena yang kemarin itu yang orang yang lain itu sudah ada, dia sudah usulkan sejak di 2020 kemarin. Jadi kenapa kami bisa kerja? Karena itu sudah ada usulan di 2020. Jadi sehingga kami prioritaskan di 2021. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih dari lampu jalan. Silakan masuk Pak. Dari Dinas PU. Pak.
silakan masuk. Halo. 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 Ya, silakan masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dikasih kesempatan hanya menambahkan barangkali dari Dinas PU Kota Makassar, Pak. Saya dengar tadi semua usulan yang ada, karena kebetulan saya dari lampu jalan, alhamdulillah mungkin tidak ada masalah lampu jalan yang ada di Rapocini, walaupun ada mungkin sudah terpenuhi semua, karena memang lampu jalan tidak ada fisik ini, tahu hanya pemeliharaan. Silakan nanti lanjut saja di posko. Tetapi ada beberapa yang bisa saya tambahkan di Dinas PU. Sekarang menyangkut masalah genangan, Pak Kabe. Kebetulan ini tahun saya lihat curah hujan memang sangat tinggi, seperti itu. Yang ada setahu saya bahwa banjir yang ada di Kecamatan Rapocini itu terutama memang air yang ada di daerah Rapocini adalah air kiriman dari Kabupaten Goa, terutama yang ada di perbatasan itu. Yang kedua, terus itu pernah kita tinjau itu yang pengaliran air yang ada di perumahan apalagi namanya Stella Maris. Kalau tidak salah Stella Maris itu kemarin saya lewat itu memang cuma 1 meter itu. Itulah yang barangkali perlu dibicarakan di tingkat Kecamatan Rapocini. Bagaimana caranya supaya saluran yang ada di situ bisa sampai 2 meter atau 3 meter. Nanti pakai jalanannya di situ ya betonisasi supaya bisa salurannya besar sekali di situ. Supaya langsung membuang ke kanal yang ada di belakang sana. Kemudian menyangkut masalah pengerukan. Pengerukan itu tahun kemarin hampir setiap tahun itu sebenarnya dikeruk di situ, tetapi yang namanya saja sampah-sampah seperti itu memang harus dilibatkan daripada warga itu sendiri. Nah, kebanyakan biasa banyak yang pintar melapor, begini-begini, ternyata di kelurahan itu sendiri, di tingkat RT sendiri, di tingkat RW sendiri tidak peduli terhadap itu. Kebanyakan kalau banjir baru melapor lagi. Seperti itu seharusnya itu menjadi kegiatan daripada RW RT di kelurahan itu sendiri supaya semua sampah-sampah itu jangan selalu tinggal saja di got-got seperti itu. Malahan sebenarnya ada pembagian tugas sebenarnya itu. Kalau yang ditangani oleh Dinas PU itu 50 cm sampai 1 meter itu ke atas. Yang ada biasanya kan ada satgas drainase di kecamatan, termasuk ada di kelurahan, seharusnya itu dimanfaatkan juga. Jangan hanya karena selalu berharap dari Dinas PU, bukan karena tidak mau dikerja. Satu kota Dinas PU ini tidak cukup tenaga kalau mau dibenahi seperti itu. Tetapi Dinas PU tidak pernah berhenti pengerukan seperti itu. Kemudian menyangkut masalah usulan-usulan tadi, saya dengar tadi itu kalau bisa digeser, kayaknya itu agak susah digeser dari misalnya usulan untuk 2022 masuk ke 2021, tetapi sabar Ki. Karena yang membatasi kita sekarang ini karena dengan adanya anggaran yang dipotong gara-gara Covid seperti itu, akhirnya seperti inilah keadaannya. Jadi apa yang ada itu saja yang bisa menjadi prioritas kita. Yang menentukan juga kan Bapeda juga bukan saya salahkan, tetapi ya tergantung dari dana yang disiapkan. Karena kalau saya pribadi dari Dinas PU sebenarnya, semua satu kota ini kalau bisa kerja semua. Tetapi karena anggaran tidak cukup, ya itu yang terjadi. Nah, seperti itu. Sama misalnya pemeliharaan kantor kelurahan. Bisa saja ada dana kelurahan itu dikerja plafonnya atau apa. Jangan dia begitu saja. Jangan terlalu mengharap sama Dinas PU atau di Bapeda karena anggaran ini tidak cukup barangkali. Untuk itu sementara Pak Koordinator, terima kasih banyak dari Dinas PU tambahan tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, saya kembali menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan dari musyawarah hari ini terkait dengan beberapa masukan dari seluruh kelurahan kelurahan Kecamatan Rapocini dan harapan dari beberapa dinas terkait. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua bahwa ada yang sudah diusulkan tetapi sudah ingin dikerjakan 2021 seperti di Buah Kana itu lorong 11. Mudah-mudahan ini bisa terwujud karena setahu saya Buah Kana
di Lorenzo Baksi itu sudah 3 kali diukur tiap tahun. Ya mudah-mudahan ini bisa didengar termasuk dari anggota DPRD kita yang ada di Dapil 1 karena ini DPRD kota ini tidak ada yang bergabung pada hari ini pada musyawarah sebaiknya memang ada untuk mendengarkan dari masukan-masukan di semua kelurahan. Yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan juga terkait dengan makanan tambahan yang sudah tidak ada di masing-masing 3 puskesmas tadi menyampaikan. Ini juga penting saya sampaikan bahwa kuncinya ada di kelurahan dan kecamatan terkait dengan SK, mekanisme administrasinya dan percepatan pencairan itu, karena tidak mungkinlah apakah siapa yang menanggung dulu karena kegiatan posyandu itu berjalan setiap bulan mulai Januari sampai Desember. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bisa kita juga memuaskan diri apa yang menjadi harapan kita bahwa itu harus 100%, tapi itu dikondisikan kembali kepada persoalan-persoalan skala prioritas anggaran yang sesuai, kemudian harus tepat sasaran karena kondisi COVID apa pembicara tadi dari Dinas tadi bahwa kondisi ini dialami oleh seluruh negara, seluruh penduduk bumi di permukaan bumi ini. Yang terakhir, tentu kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang telah hadir membuka acara ini, yang memperhatikan dari apa yang menjadi masukan masyarakat, mudah-mudahan menjadi bernilai ibadah bersama dengan seluruh jajaran di Dinas SKPD terkait di Kota Makassar ini. Kemudian dari Bapeda, saya ucapkan banyak terima kasih, begitu banyak penjelasan yang secara mendetail menyampaikan ke kita terkait dengan pelaksanaan musyawarah virtual ini yang berbeda dari tahun kemarin dengan sistem SPPD. Verifikasi perlu ada disampaikan bahwa itu teman-teman yang mengusulkan untuk melengkapi dokumen yang ada karena ini akan diverifikasi ulang kembali oleh SKPD terkait. Kemudian termasuk delegasi yang terakhir untuk ke tingkat Kota Makassar. Mungkin itu dari kami selaku moderator, dan pada akhirnya karena kami diamanahkan oleh Ketua Panitia, kebetulan beliau ada di tempat lain, sekaligus menutup acara musyawarah Kecamatan Rapucini tahun anggaran 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.